Halo para ceroters, gimana? Masih berharap sama si dia? Kali ini saya akan membahas film tentang balas dendam sebuah keluarga kecil kepada sekelompok penjahat yang telah berusaha membunuh putrinya. Dan film yang akan saya bahas adalah The Last House on Left. Gimana ceritanya? Jika tontonnya lira usia. Film diawali dengan dua petugas polisi yang sedang membawa seorang kriminal bernama Crook. Ini orangnya. Dan di saat menunggu kereta api lewat, tiba-tiba ya, ada dua orang yang menabrak mobil polisi itu. Yang usut punya usut, mereka adalah Francis sang adik kandung Crook. Dan ada juga Saddle pacar dari Crook. Mereka semua sama-sama memiliki sifat brutal, suka membunuh dan berbuat jahat. Atau dalam bahasa ilmiahnya adalah manusia setengah setan. Dan itu dibuktikan ketika ada seorang petugas yang sudah tidak berdaya. Scene pun berpindah kepada keluarga kecil yang berencana ingin niis di pinggir danau. Ada Mary sang anak, seorang atlet renang. Ada John tidak pakai still in the house, si ayah, seorang dokter di RSUD setempat. Dan juga ada Emma sang ibu, seorang ibu rumah tangga biasa yang suka masak dan beberes rumah. Sesampainya di tempat tujuan, kita bisa lihat mereka semua akan berlibur di pinggir danau dan di tengah hutan yang sudah jelas jauh dari pemukiman, bahkan pastinya sangat jauh dari Alfa dan warung Mang Amut. Setelah puas menikmati air, Mary pun izin ke orang tuanya untuk bertemu teman lamanya di kota. See you guys later. Okay. Sesampainya di kota, Mary bertemu dengan teman lamanya yang bernama Peggy, yang memang bekerja menjadi kasir di toko setempat. Namun ketika sedang menunggu, datanglah seorang pria bernama Justin, yang dengan sekonyong-konyong menawarkan mereka berdua ganja. Mary yang anak baik-baik pun sempat tidak mau, namun karena Peggy anak yang bangor, dia pun memaksa Mary untuk ikut bersamanya. Very fancy, Justin. 5 minutes. Sesampainya di sana, Mary hanya diam di mobil. Namun karena bosan tidak bisa scroll TikTok, akhirnya Mary memutuskan untuk masuk walaupun tidak ikut nyimeng. So Justin, the newfound friend. Namun betapa kagetnya kita ketika orang tua Justin datang. Yang usut punya usut, Justin adalah anak dari Crook. Menyadari Mary dan Peggy sudah melihat Crook yang notabene adalah seorang kriminal yang sedang buron, akhirnya dengan terpaksa Crook membawa mereka ke dalam mobil dan bersembunyi ke dalam hutan untuk menghindari dari kejaran polisi. Di tengah perjalanan terlihat Francis mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang dimana dia menggerepe-grepe Mary dan temannya. Dan saat ada kesempatan, Mary pun memberontak dengan menempelkan lighter mobil yang biasa dipakai untuk menyalakan udut ke mastaka Francis. Dan itu membuat keadaan di dalam mobil menjadi ribut, yang berujung dengan menabraknya mobil mereka ke batang pohon, yang membuat hidung Francis menjadi patah. Mary dan Peggy sempat melarikan diri, namun aksi mereka berdua berhasil digagalkan dengan mudah. Crook yang melihat Justin, sang anak yang kurang jantan, akhirnya menyuruhnya untuk melakukan pengenceritan paksa ke Mary. Namun karena tidak tega, Justin pun menolak. Dan itu membuat Peggy mengatakan sesuatu yang menghina, yang membuat Crook emosi, dan dengan seenak jidat, Crook dan Francis menikam Peggy berkali-kali tepat di hadapan Mary. Karena Justin yang memang tidak ngacengan, akhirnya Crook pun yang akan memperkosa Mary tepat di hadapan mereka semua. Namun yang sangat mencengangkan adalah Saddle pacar dari Crook malah membantu aksi tersebut. Selesai dinikmati, Mary pun memukul Crook dan memanfaatkan ability-nya yaitu berenang, dengan harapan bisa lolos dari sekelompok Saiton ini. Namun sayangnya Mary berhasil ditembak dan mengapung di tengah danau. You got her.
Setelah berhasil membunuh Mary, mereka pun harus mencari rumah terdekat untuk mengobati Francis dan berteduh. Namun yang mencengangkan adalah mereka menghampiri tempat orang tua Mary dan beralasan habis mengalami kecelakaan, yang membuat John yang memiliki ilmu dasar pengobatan mempersilahkan mereka masuk dan mengobati Francis tanpa ada rasa curiga sedikit pun. 1, 2. Dan kalian akan dibuat semakin gregetan ketika John menawarkan mereka untuk menginap di rumah sebelah karena memang sedang turun hujan. Whatever you think. Whatever's easiest. Saat Justin izin mengambil minum, betapa kagetnya dia saat melihat foto Mary di pintu kulkas, yang membuat Justin menyadari bahwa ini adalah rumah Mary dan mereka berdua adalah orang tuanya. Oh, that's our daughter Mary. Justin yang memang anak baik-baik pun akhirnya merasa tidak tega dan memutuskan untuk memberi sedikit petunjuk dengan menaruh kalung yang biasa dipakai Mary, dengan harapan orang tua Mary sadar kalau yang sedang mereka tolong adalah anak buah setan. We're being shown to our room. So, the bathroom is in there. And, Good night. Good night. Good night, Mama. Saat tengah malam, kita akan kembali dikagetkan ketika ada suara ketukan pintu dari arah luar, yang ketika dicek, itu adalah Mary yang berhasil selamat dari tembakan Crook. Mary! She's been shot. You gotta get her inside. Saat itu juga, John langsung melakukan operasi kecil untuk mengambil timah panas yang ada di bahu Mary. Dan betapa kagetnya John ketika mengetahui anaknya telah menjadi korban pemerkosaan juga. Di saat itulah sang ibu sadar ketika melihat kalung milik Mary yang berada di dapur dan segera memberitahu kepada John bahwa merekalah pelakunya. Karena tahu mereka tidak akan menang melawan para penjahat itu, akhirnya John berinisiatif untuk membawa Mary dengan kapal yang entah di mana kuncinya. Saat itulah sang ibu dikagetkan dengan kedatangan Prancis yang beralasan tidak bisa tidur kalau belum minum amer. Sang ibu pun berusaha menyembunyikan foto Mary yang ada di kulkas, karena kalau sampai Prancis melihatnya, maka mereka akan sadar bahwa Mary adalah anak mereka. Namun sayang, Prancis malah melihat sendiri Mary yang sedang lemas setelah ngeem dalam waktu lama. Tapi pada saat itulah, Emma langsung memukul kepala Prancis dengan botol amer. Namun entah bagaimana caranya, Prancis masih bisa bangkit setelah botol amer mendarat tepat di kepalanya. Dan itu membuat sang ibu kembali menusukkan sebilah pisau ke dada Prancis. Namun lagi-lagi, Prancis yang mungkin memiliki ilmu kebal pun masih bisa bangkit. Di saat itulah, John datang untuk membantu Emma. Dan karena susah mati, akhirnya mereka berdua merendam kepala Prancis di wastafel. Dan diakhiri dengan memukul babatok Prancis dengan martil yang membuat napasnya terhenti saat itu juga. Setelah itu mereka langsung menuju rumah sebelah yang ada Crook dan pacarnya yang sedang boboan. Namun ketika sampai di sana sudah ada Justin yang memegang pistol. Sempat berpikir bahwa Justin akan menembaknya, namun justru kebalikannya, Justin malah memberikan pistol itu kepada John untuk menembak Crook karena sudah lelah hidup dengan ayahnya yang PA ini. Namun sayang ketika menarik pelatuk, Saddle terbangun yang membuat keributan tidak bisa dihindari lagi. Karena kejadian itu, Crook masih bisa meloloskan diri dan dia berlari ke rumah John. Namun sayang di sana dia hanya melihat sang adik kandungnya yang sudah terbujur kaku dengan martil yang menempel di kepalanya. Mary sendiri sudah berada di kapal bersama sang ibu. Kembali lagi pada John yang berusaha mencari Crook, namun tiba-tiba terjadi perkelahian antara dua orang pria dewasa yang berbeda latar belakang. Namun karena Crook adalah seorang penjahat profesional, jelas dia bisa mengalahkan John. Dan saat itulah muncul Justin yang malah menodongkan pistol ke arah Crook sang ayah. Namun yang lebih mencengangkan adalah Crook yang mencekik Justin dan menusuk dadanya dengan sebilah besi. Saat itulah Emma datang dengan langsung memukul kepala Crook dengan apar atau alat pemadam api ringan dan membuat Crook tidak sadarkan diri. Dan saat semua sudah berhasil dilumpuhkan, John, Emma, Mary, dan Justin pun pergi ke tempat yang aman dengan kapal.
Sementara John kembali lagi ke rumah itu, bukan untuk menjenguk Kruk, melainkan untuk membius tengah badan Kruk yang membuat dia tetap sadar dan menyetel oven dengan suhu yang panas, lalu memasukkan kepala Kruk ke dalam oven. Lebok taku sia. Tamat, ending yang sangat mengopenkan. Jelas hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah seperti apa yang sering saya sampaikan di beberapa film sebelumnya, jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal, apalagi orang itu menawarkan benda haram yang walaupun kita semua tahu Justin adalah anak baik-baik, namun tetap saja orang tuanya adalah titisan setan. Udah itu aja.